Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita kembali dalam mata pelajaran geografi. Materi kita kali ini adalah pola keruangan kota. Apakah teman-teman mengenali kota yang ada di gambar? Ya, ini adalah kota-kota yang terkenal dengan ikon dan landmarknya masing-masing, seperti di kota Dubai dengan gedung pencakar langitnya, kemudian patung Liberty yang ada di New York, patung Pancoran yang ada di Jakarta, dan tentu tidak ketinggalan patung Ibu Agung Fatmawati Soekarno Putri. Apa sih kota itu? Nah, menurut Bintarto, ahli geografi kebanggaan Indonesia, kota merupakan sebuah kesatuan bagi kehidupan manusia yang diberi tanda dengan hadirnya kepadatan penduduk yang sangat tinggi, serta ditandai dengan adanya strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Setidaknya ada 5 unsur pembentuk kota yang paling minimal menurut Doxiadis. Yang pertama adalah nature. Nature di sini yakni alam. Meskipun kota tersebut sudah sangat begitu sibuk dengan aktivitas ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, dan seterusnya, namun alam tetap menjadi unsur yang penting untuk mendukung kehidupan yang ada di kota tersebut. Kemudian manusia yang ada di dalamnya yang melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian society atau masyarakat di dalamnya yang biasanya terhimpun dalam komunitas-komunitas baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, dan seterusnya. Dan kemudian ada network. Network di sini adalah jaringan yang terbentuk berdasarkan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang ada di kota tersebut. Dan sel. Sel di sini adalah hal yang sangat mendukung seperti kantor pemerintahan, sekolah, mall, gedung-gedung, pertemuan, stadion, lapangan yang mendukung aktivitas yang ada di dalam kota tersebut. Adapun pola keruangan kota menurut Ernest Weber-Chess, yang pertama adalah konsentris. Menurut Ernest Weber-Chess, pola keruangan kota itu selalu tersusun dan berdasarkan dengan lapisan-lapisannya, yang mana pusat kota atau Central Business District akan selalu berada di tengah-tengah. Kemudian diikuti dengan zona manufaktur, berat ataupun ringan, dan kemudian selalu diikuti dengan slum area atau zona kumuh, di mana mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Biasanya ini menjadi beban pemerintah ya. Kemudian lapisan keempat yaitu pasti zona kelas menengah. Dan yang terakhir adalah zona kelas atas. Namun, menurut Homer Hayat, pola keruangan kota itu tidak mesti harus tersusun sesuai dengan urutan seperti pola konsentris tadi. Tapi yang pasti adalah pusat kota juga akan selalu berada di tengah-tengah. Kemudian berdasarkan morfologi wilayah tersebut, maka lapisan-lapisan selanjutnya akan memiliki atau menyesuaikan. Misalnya jika wilayah itu wilayah pesisir, maka pusat kotanya tetap ada di pesisir. Bisa jadi pusat pariwisata ataupun pusat ekonomi itu berada di wilayah pesisir pantai. Artinya tidak melulu ada di situ, di tengah ataupun setelah zona Central Business District tadi. Begitu juga dengan slum area. Slum area akan berada di mana saja di pola sektoral ini. Jadi tidak berlapis seperti zona konsentris tadi ya, pola konsentris tadi. Sedangkan menurut Harris and Ullman, pola keruangan kota itu tidak harus teratur. Pusat kota tidak harus berada di tengah, tapi bisa menyesuaikan dengan potensi-potensi wilayah yang ada di kota tersebut. Misalnya, wilayah itu adalah wilayah pesisir, maka bisa jadi pusat kota itu berada di pesisir pantai. Sedangkan di wilayah slum areanya bisa di mana saja. Atau misalnya wilayah tersebut adalah wilayah pegunungan, bisa jadi pusat kotanya justru berada di wilayah ketinggian, bukan di wilayah dataran rendah seperti itu. Dan dalam pola keruangan inti berganda ini biasanya setiap elemen kota ataupun setiap wilayah memiliki potensi masing-masing yang juga memiliki hak yang sama untuk mengembangkan
wilayah tersebut menjadi wilayah yang berfungsi maksimal untuk kemajuan kota tersebut. Artinya bukan sifat yang saklek begitu ya, bukan sesuatu yang menjadi patokan bahwa kota harus berkembang di pusatnya saja. Kemudian tahap perkembangan kota. Nah, ini adalah tahap-tahap perkembangan kota. Kota itu tumbuh dan berkembang mulai dari tahap eopolis, kemudian polis, metropolis, megapolis, tairano, sampai nekropolis. Jika kita ambil contoh misalnya Bengkulu. Bengkulu masuk ke dalam polis, tapi belum metropolis ya. Sedangkan metropolis contoh di sini di Indonesia itu misalnya kota Palembang. Sedangkan kalau megapolis itu contohnya seperti Jakarta, Depok, Jabodetabek gitu ya, biasanya kita mengenal seperti itu. Sedangkan Tiranopolis adalah kota yang sedikit mengalami kekacauan umum atau kriminalitas tinggi seperti di Texas begitu kan. Itu adalah kota-kota yang sudah sangat luar biasa baik dari setiap sisi untuk dilakukan perbaikan, namun mereka juga memiliki kualitas manusia yang juga sangat tinggi. Nah, pada akhirnya ketika kota Tiranopolis ini tidak mampu untuk mengendalikan kekacauan ataupun kriminalitas ataupun ketidakadilan yang ada di dalam sosial masyarakat di kotanya, maka kota itu nanti akan ditinggalkan. Kota itu tidak akan lagi nyaman untuk para penghuninya, sehingga mereka berpindah, biasanya mencari tempat yang lebih nyaman begitu ya. Nah, kemudian teman-teman, kalau di Indonesia pertumbuhan kota itu secara umum berangkat dari 4 bidang utama. Dari perkebunan. Nah, kota Bogor itu dahulunya bukan kota tapi desa, tapi karena perkebunan yang ada di kota Bogor, Puncak Bogor, itu dia menjadi kota, dan itu menjadi ciri khas ya, kebun raya Bogor misalnya, atau kota tambang. Jika teman-teman perhatikan di sini, mungkin ini kayak di luar negeri gitu ya, ternyata ini milik Indonesia, milik kota Samarinda. Dia adalah kota tambang dengan jumlah investor asing yang sangat banyak sekali, sehingga kotanya berkembang dengan sangat besar. Dan kemudian kota administrasi di Surabaya ya, di Surabaya itu sudah sangat terkenal bagaimana administrasinya yang sangat bagus sekali, sehingga memberikan kalau orang-orang sering pelatihan itu mereka pergi studi bandingnya ke Surabaya kayak gitu. Dan yang terakhir di Makassar. Makassar ini adalah salah satu waterfront city kebanggaan Indonesia. Itu sangat luar biasa sekali karena di situ pusat industri, pusat perdagangan dan pariwisata, sehingga membuat kota tersebut berkembang dengan sangat pesat. Namun yang harus diperhatikan adalah jangan sampai perbedaan antara desa dan kota di Indonesia itu menimbulkan masalah-masalah yang banyak sekali. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pemerataan pembangunan yang ada di desa dan kota. Karena jika tidak dilakukan upaya pemerataan antara desa dan kota, maka akan muncul banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang pada akhirnya akan berdampak kepada hal-hal yang tidak baik untuk kemajuan suatu negara. Nah, di sini interaksi desa dan kota itu tersendiri terbangun oleh adanya saling ketergantungan antara orang kota ataupun orang desa, baik di bidang barang, jasa, orang, ide, uang, yang semua itu memberikan pola sirkulasi perputaran. Nah, memang nanti akan ada dampak positif bagi orang desa ketika ada interaksi orang kota ataupun sebaliknya. Demikian saja mungkin teman-teman pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan pembelajarannya dengan baik, dan teman-teman harus tetap mencari informasi dan melakukan aktivitas literasi ya untuk pembelajaran kita. Demikian saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.